Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, JavaScript tutorial. Kita akan membuat direktori 152 terkait dengan scroll event. Jadi, di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan keyboard event ya. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan scroll event. Kita akan masuk ke direktori 152 ya, 152 scroll event. Kita akan clear screen. Kita akan buka lagi neovim-nya. Kita akan buka sidebar-nya. Kita akan tekan A, kita akan buat file index.html. Kita tekan A lagi, kita buat folder JS dan script.js. Nah, kita akan tekan A lagi, kita buat folder CSS dan style.css. Jadi kita sekarang bikin beberapa CSS juga ya, supaya lebih enak dilihatnya ya. Oke, di file index kita akan coba kita buka lagi lah untuk JavaScript-nya, dan kita buka juga untuk stylenya. Kita masuk ke JavaScript-nya dulu supaya kita bisa mendapatkan info dulu ya. Jadi terkait dengan materi kita adalah JavaScript scroll event adalah peristiwa yang terjadi ketika Anda menggulir dokumen atau elemen. Nah, penggunaannya ada bisa dengan 3 cara ya. Bisa kita sematkan pada tag HTML. Kemudian kita juga bisa menggunakan event listener ataupun kita menggunakan properti elemen. Ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan terhadap event scroll. Kita langsung ke contohnya. Kita akan buat sebuah tag HTML seperti ini ya. Oke. Nah, di tag HTML kita akan pindahkan untuk JavaScript-nya ke bawah sini. Nah, kemudian kita akan coba buat sebuah tag div di sini ya. Kita akan buat tag div, kita akan tambahkan ID-nya wadah. Kemudian kelasnya juga wadah ya. Nah, jadi ID kelas sama-sama wadah. Nah, di sini kita akan gunakan inline ya di dalam. Nah, kita akan gunakan on scroll. On scrollnya ini akan kita ganti fungsinya, namanya my function seperti ini ya. My function. Oke, div. Nah, di dalam divnya kita akan definisikan sebuah dummy tag lorem seperti ini aja ya. Kita akan save. Nah, kemudian kita akan coba untuk styling. Kita tambahkan stylingnya ya supaya lebih bagus. Tadi memiliki kelas wadah ya, kita tambahkan di sini wadah. Kita akan buatkan border 1 pixel black ya. Kemudian kita akan kasih widthnya kita ambil 200 saja ya, kita jangan panjang-panjang supaya nanti kelihatan scrollnya. 200 px. Kemudian height-nya kita kasih 100. Ini juga untuk tawan scrollnya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini overflow-nya scroll. Kita save. Oke ya. Kemudian di dalam JavaScript-nya kita akan coba untuk menggunakan tadi ya. Jadi event-nya sudah tadi kita buat di tag-nya. Sekarang kita tinggal membuat sebuah function-nya. Tadi kan nama function-nya my function ya. Kita akan buat dulu inisial variabel. Kemudian kita akan buat sebuah function namanya tadi my function seperti ini ya. Nah, my function ini kita akan ambil dokumen get element by id, kita akan ambil. Nah, ini kita ada yang kurang ya, kita akan tambahkan sebuah paragraf ya, paragraf untuk memunculkan. Kita akan scroll, misalkan kita akan scroll, kemudian kini kita span. Nah, span ini akan kita kasih ID
ID-nya adalah demo ya, seperti ini. Value awalnya adalah 0. Nah, seperti ini ya. Kita kasih ID-nya scrollnya demo. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita udah mengambil add element by ID demo. Nah, dalam demonya kita akan tambahkan perubahannya. Nah, di sini kan kita mengambil inner HTML sama dengan X. Nah, ini kita akan tambahkan plus sama dengan 1. Kita akan tambahkan 1 ketika setiap terjadi scroll. Nah, kita akan coba jalankan live servernya. Ctrl L. Oke, ini udah ada ya. Kita akan scroll. Tuh, lihat. Nah, ketika kita scroll, dia geser terus ya. Nah, jadi setiap perubahan scroll ini bisa kita dapatkan perubahannya. Tuh, karena kita akan selalu nambah nih. Ke atas ke bawah terus nambah. Ini event scrollnya. Oke. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan listener ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan event listener. Misalkan tadi kan kita menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita akan misalkan contoh 2 ya. Kita kasih judul dulu. Ini akan saya remark. Ini kita akan coba tambahkan LED. Nah, kita akan tampung dulu wadah. Tadi kan wadah ini kita ambil dari dokumen get element ID ya. Wadah tadi kan kita memiliki wadah. Nah, di wadah kita akan lakukan wadah, kita akan gunakan on scroll. Nah, ini kita yang menggunakan nomor 3 ya, properti elemen. Nah, kemudian dari sini kita akan coba cetak console.log wadah scroll top. Kita save. Jadi ini yang atas kita ini nggak jalan yang atas sih. Kita akan coba inspect. Ini yang atas nggak jalan nanti karena kita eventnya dipanggil ke bawah ya. Kita scroll tuh, lihat di bawah nambah ya. Kita scroll selalu berubah nambah-nambah. Nah, itu kita menggunakan property event ya, dan yang ini tidak jalan karena sudah keambil ke sini. Oke, kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan event listener. Nah, untuk event listener kita coba tambahkan lagi contoh selanjutnya ya. Kita akan buat di sini sebuah heading 3 lah. Kita akan kasih judul contoh 3 misalkan ya. Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan sebuah div. Nah, div ini akan kita kasih ID-nya adalah scroll demo. Scroll demo seperti ini ya. Nah, di dalamnya ini akan ada tag P ya. Jadi seperti ini nantinya nih. Nah, JS scroll demo isinya. Jadi scroll demo di dalamnya ada sebuah tag P scroll demo. Kemudian di bawahnya saya mau buat tag lagi div. Ini ID-nya adalah kontrol. Ini kontrol ini nanti akan ada button. Oke, seperti ini ya. Ada tag button namanya scroll ke kanan ya seperti ini. Kemudian di sini kita kasih ID btn scroll left. ID-nya btn scroll left. Nah, kita akan lakukan scroll dan panah. Kita akan save. Nah, ini kemudian kita akan duplikat ini ya. Kita duplikat ke bawah. Ini juga sebuah button tapi ID-nya ini bukan scroll top ya. Ini div-nya jangan 2, buttonnya doang yang 2 ya. Ini kok div-nya di 2. Buttonnya yang 2. Div-nya 1. Jadi ini kita turunkan aja supaya oke, ini kita ubah yang ini scroll top ya. Ini juga kita ganti jadi scroll
scroll top, kita save. Nah, kita akan tambahkan untuk stylenya ya. Kita akan tambahkan di sini, kita gunakan ID scroll demo. Oke, kita scroll demonya, kita kasih widthnya 200, height-nya juga 200 ya. Kita tambahkan 200, kemudian overflow-nya kita auto aja ya. Kita gunakan auto, kemudian ini background color-nya kita akan gunakan yellow saja. Kita akan save. Nah, ini ya, ada yellow berubah. Kemudian yang bawah untuk scrollnya, scroll demonya kita akan buka, widthnya sama, kita kasih 300, widthnya kita kasih 300, kita save. Nah, ini ya, ini scroll demo P ya, P nya belum kita kasih. Nah, supaya nanti ada scrollnya seperti ini ya. Oke, kemudian di JavaScript-nya kita tinggal menambahkan ya. Nah, ini kita akan tambahkan judul contoh 3 misalkan ya. Nah, contoh 3 ini kita akan buat let misalkan kontrol. Nah, kontrol ini kita akan ambil dokumen get element by ID control. Nah, kemudian di sini kontrol kita akan add event listener. Nah, kita akan event listenernya adalah klik ya. Kita akan tambahkan parameternya di sini ya. Kemudian kita akan ambil let div. Nah, div ini kita akan ambil dari dokumen elemen by ID. Ini tadi gunakan scroll demo ya. Kita akan ambil scroll demo. Nah, ID-nya ya. Kemudian dari scroll demo ini kita akan buat sebuah target. Nah, let target ini kita akan ambil dari itu parameter ya. Yang di atas itu kita ambil sebagai target. Nah, di sini kita akan gunakan switch. Nah, kita akan gunakan switch. Yang akan menjadi switch adalah target.id. Nah, ID-nya yang akan kita gunakan ya. Kita akan gunakan cache. Yang pertama, button scroll. Nah, tadi kita punya yang namanya button scroll left ya. Kita akan button scroll left. Nah, ini harus sama ya, btn. Salah, saya bukan button ya. btn scroll left cache-nya. Kemudian di sini kita akan ambil div-nya, div dot scroll left kita akan ambil. Ini kita akan kita akan cek dulu ya supaya kita bisa perubahan ya. Kita akan cek dulu jika target dot text content, ini text content. Kita akan ambil di text kontennya, misalkan ini kan tadi scroll ya, scroll kemudian ada panah seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita akan lakukan deep scroll left. Deep scroll left-nya kita akan tambahkan 20. Kita akan plus 20. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan cek lagi
Jika div-nya itu sudah nyampe 100, div scroll left, div scroll left-nya sama dengan 100. Nah, ini artinya dia sudah full ke kanan ya. Sudah 100, maka target konten teksnya ini kita akan isi dengan ke kiri ya. Tadi kan itu ke kanan, ini ke kiri. Nah, kemudian kalau misalkan else-nya, ini kita akan buat else-nya di bawah ya. Ini kita turunkan. Nah, else-nya dari yang ini berarti ya. Kita ambil else untuk yang ini. Else-nya, nah, kita akan lakukan di sini div. Kita akan ambil. Tadi kan plus, berarti sekarang adalah min. Di sini kita akan cek lagi. Jika div dot scroll left-nya, nah scroll left-nya ini sudah 0, nah, artinya ini tadi kan 100, ini sudah 0, maka kita akan isikan lagi teks kontennya menjadi ke kanan ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kita tinggal di break. Oke ya. Oke, di sini di break kita tambahkan lagi cache. Ini untuk btn scroll top. Cache btn scroll top. Nah, ini kita akan ambil. Nah, kalau yang ini kita langsung aja ya, kita akan langsung div dot, ini untuk yang sederhananya scroll top, kita akan ambil, kita akan min misalkan untuk naikin ke atas ya. Kemudian setelahnya kita kasih break, kita kasih break ini cache when, oh ini enggak ada tutupnya ya, kurang tutup satu. Kemudian setelah itu kita save. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba ini, kita geser ke kanan. Oke, udah jalan ya. Nih ke kiri, loh lihat panahnya berubah ketika sampai ke kiri 0, dia berubah ke kanan. Kita sampai ke kanan 0, dia berubah ke kiri. Nah ini ya, tapi untuk scroll ini hanya bisa scroll ke atas. Kita tadi menambahkannya hanya scroll ke atas ya. Jadi kalau ke bawahnya kita manual, scroll ke atasnya bisa dari sini tombolnya. Tapi kalau yang ini bisa ke kiri ke kanan tuh, bolak balik ya. Perpindahannya 20 bagian tuh. Oke ya, ini kita menggunakan event scroll untuk melakukan perubahan. Nah, biasanya cara-cara seperti ini kita bisa gunakan untuk hide, memunculkan sidebar gitu ya, untuk menu itu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan event klik untuk melakukan perubahan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di video kali ini kita sudah belajar terkait dengan event scroll di JavaScript. Event scroll kita bisa definisikan dengan 3 cara. Kita bisa simpan di dalam tag HTML, kita bisa menggunakan event listener, dan kita bisa menggunakan properti elemen. Ketiga-tiganya sudah kita coba, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.